Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan yang terbaik. Tentunya diberi kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas dan beribadah kepada Allah SWT. Pemirsa, saat ini saya ada di Bilangan Cibubur, sebuah wilayah di pinggiran kota Jakarta. Dan Anda saat ini bersama saya, Aidin Alaik Bahtiar, dalam program Ketika Hidayah Menyapa. Nah, dalam program kali ini, dengan siapa? Saya akan menggali inspirasi hidayah yang akan Anda saksikan. Alhamdulillah, saat ini saya ada di Komplek The Address nomor 58. Tepat di sebelah sana, di hadapan saya sebelah kiri, ada sebuah rumah dan saya akan bertamu ke rumah tersebut. Nah, pemirsa, tetap ikuti saya dengan siapa saya akan berbincang. Mari pemirsa. Ya, pemirsa, saya sudah sampai di rumah yang insya Allah akan saya kunjungi. Sebentar, saya lepas alas kaki dulu. Ya, saya akan menutup pintu rumahnya dan mudah-mudahan tuan rumah ada di dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban salamnya? Insya Allah ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Iya, sebentar nih. Nah, pemirsa, ini punya rumah, betul? Alhamdulillah, yang punya rumah hanya Allah sih yang punya. Oke, iya. Allah. Saya akan berbincang dengan Mas Kaisar. Saya nyebutnya Kaisar. Kaisar ya, kece ya. Pronounnya K ya. K, iya. Oke. Benar. Berbincangnya di mana? Di sini atau di dalam? Di pinggir jalan boleh. Di pinggir jalan boleh, baik. Masuk aja kita. Masuk aja. Baik pemirsa, ikuti kami berdua. Mari pemirsa. Iya, aduh, alhamdulillah udah dikunjungi dan disilaturahmikan kepada yang udah Sekarang memang berjangkau gini ya? Iya, alhamdulillah, karena itu kan sunnah ya. Sunnah ya. Biar malaikat pada gelantungan. Subhanallah. Iya pemirsa, saat ini saya sudah di dalam rumahnya Akhi Kaisar. Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia mengenal beliau dari tayangan sebuah TV konvensional dan maksudnya TV biasa gitu ya, bukan TV dakwah. Dan alhamdulillahnya pemirsa, kita sudah tidak pernah melihat beliau di TV-TV biasa, namun ada di TV dakwah. Ini sebenarnya ada apa gerangan? Dan mengapa sampai kemudian Akhi Kaisar tidak terlihat di tayangan TV-TV biasa, namun alhamdulillah hadir di Faisal TV. Saya akan berbincang dengan Akhi Kaisar. Ya, baik. Sekarang sibuk apa sih? Sibuk dagang ya. Kan Nabi itu mengajarkan kita berdagang. Sibuk juga mengurus anak juga, istri, lebih kebanyak ke keluarga sih. Oh, lebih banyak ke keluarga kesibukan sekarang ya. Menyenangkan istri, sebuah pahala juga. Betul. Jadi saat dulu kan, saat saya beranjak di dunia seperti entertainment itu kan, jadi saya lupa dengan sama keluarga juga, jarang kemarin sejam berangkat lagi. Sekarang udah penuh untuk keluarga. Berarti kalau boleh tahu, dulu waktu masih sibuk di dunia entertain itu berangkat jam berapa nih? Dari subuh biasanya. Berangkat subuh juga kan, pagi. Itu ya udah sampai saya ke pas sahur itu kan sampai malam jam 12 sorenya. Sempat syuting malam nih kalau nggak salah, setelah bulan puasa selesai kan syuting malam juga. Iya, syuting malam juga, terus pulangnya pagi, terus berangkat lagi gitu. Jadi tidak ada waktu untuk di keluarga tuh nggak ada. Tidak ada ya. Jarang sekali. Terasa sangat berbeda nih. Sangat berbeda sekali. Dengan yang sekarang ya. Sekarang hampir di rumah terus ya, ngurusin dagangan. Jadi kita lebih udahlah ngurus anak dan istri aja. Namanya kan dia butuh juga, dia juga punya hak untuk
kita juga, dan kita juga punya hak untuk dia gitu. Subhanallah. Baik. Ini sejak kapan kemudian meninggalkan dunia entertain? Sejak saya diberikan suatu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Hidayah yang penuh keberkahan gitu. Oh, ternyata seperti ini, dan saya ya memudahkan diri untuk berhenti di dunia seperti ini. Ada beragam orang mendapatkan hidayah dengan beragam wasilah atau cara nih. Nah, kalau boleh tahu, kalau Akhi Kaisar bagaimana ceritanya? Ceritanya tentang bagaimana harta cepat untuk disedot bagi Allah tuh, cepat banget. Ya ibaratnya dulu itu ya tinggal ada, dan akhirnya Allah udah memberikan suatu peringatan, hartanya disedot sama Allah. Akhirnya ya saya berpikir inilah mungkin bagi saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dulu kan saya jarang mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu pun bolong-bolong jarang, dan lupa dengan Allah. Baik, kalau boleh tahu nih, disedot ini bagaimana? Disedot ibarat harta ya, seperti ya akhirnya selama saya bekerja itu ada hasilnya cuma utang. Utang yang saya lakukan tuh, ternyata semua itu utang ya. Harus mau diapain, harus mobil dijual semua, harus dibayarkan utang, karena kan tidak boleh. Dan sekarang alhamdulillah udah tidak ada utang lagi. Alhamdulillah. Begitu kemudian Allah memberikan hidayah, ada momen klimaksnya bagaimana? Klimaksnya pas saat saya ingin memberikan suatu keputusan kepada dunia entertain ini kan, harus ibaratnya teman-teman juga, saya juga berat sekali gitu untuk memberikan suatu keputusan, tapi ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini keputusan yang terbaik buatmu, dan yang luar biasa. Ya, akhirnya Allah memberikan kekuatan kalau saya ingin keluar dari dunia dan mengejar akhirat. Karena saya yakin kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti akan ikut. Dunia pasti akan ikut. Yakin seperti itu ya? Dapat dari mana keyakinan? Ya, dari teman-teman. Teman-teman yang Pak Ustadz juga, Ustadz juga. Sekarang penampilan berbeda ya? Iya. Dengan jenggot seperti itu. Iya. Ini sunnah tadi dia. Iya, sunnah. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi juga. Akhi Kaisar, bagaimana dukungan keluarga atas perpindahan atau perubahan, katakanlah bagi mereka, kalau bagi kita sih perbaikan. Perbaikan dari dunia entertain kemudian sekarang jadi manusia normal, katakanlah. Iya. Ibaratnya saya dulu dipuja-puja dulu, sekarang saya lebih menjadi masyarakat yang dipuja-puja bagaimana? Saya selalu botol gini. Sekarang saya lebih kembali lagi ke awal lagi, orang biasa. Di jalan? Wah, iya. Akhirnya udah dengan kepopularitas itu kan tidak menjamin suatu ketenangan dalam hidup. Baik, jadi ada dukungan dari keluarga. Keluarga pasti senang sekali, dekat gitu, dan senang, pasti ada yang suka, ada yang enggak kan gitu. Dengan cara berpakaian juga kan pasti berbeda kan. Berbeda. Kalau dulu saya pernah lihat pakaiannya agak-agak kan. Sekarang yang tertutup dan tidak isbat kan gitu. Dan tidak isbat. Dan itu akhirnya ada perbedaannya, masih ada pertanyaan tentang saya juga gitu, kok bisa berubah, kenapa ya. Tapi tetap keluarga masih bisa menerima dengan keadaan ini dan perubahan ini. Mudah-mudahan ya didoakan kepada orang tua. Tidak ada pertentangan sama sekali. Iya. Akan mendukung ya. Akan mendukung. Selain aktivitasnya di rumah tadi, dagang. Ini sepertinya tidak jauh dari taklim juga. Ya, iya. Jadi saya sedikit bercerita tentang bagaimana untuk taklim itu. Tadi saya dalam hati saya itu, apa sih taklim itu? Males apa, ini mungkin bisikan setan gitu. Tapi saat saya mendatangkan suatu kajian di daerah Wacu Buana tentang aku ingin berubah, yang dibawa oleh Pak Ustadz Safri, nah, akhirnya saya ini dari sini harus punya keyakinan. Sebentar, itu kapan kira-kira? Itu udah lama banget, udah bulan-bulan dulu lah. Siapa yang mengajak ke kajian Ustadz Reza Basalam? Wanita soleha. Yang mengajak wanita soleha? Iya. Siapakah itu? Istri saya. Oh, subhanallah. jadi iya, istri dulu mengajak antum. Nah, ini mungkin istri ini ngajakin taklim ikut. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama saya Aidin Alaik Bahtiar dalam Ketika Hidayah Menyapa.
Iya, bersama Akhi Kaisar. Oh, ya? Iya. Tadi disebutkan di akhir segmen awal bahasanya dari kajian Ustadz Syafiq Reza Basalam ini. Judul yang temanya Aku Ingin Berubah. Ketika dari awal diajak oleh istri untuk ikut kajian ini, ada perasaan apa waktu itu? Perasaan mungkin tidak ingin datang ke taklim kan. Saat itu istri ngomong seminggu sekali kita segitu yuk taklim. Itu lagi berantem tapi sedang berantem dengan istri. Dan akhirnya dari situ ya cekcok maksudnya ya, terus akhirnya ikut, ya udah kita ikut. Alhamdulillah kita diberikan satu pencerahan hati yang benar-benar hidup tenang gitu hati ini, dan dengan temanya yang kata dia aku ingin berubah. Akhirnya insyaallah niat saya ingin berubah sih. Bisa diceritakan sedikit kalau masih ingat ya pelajaran dari Ustadz Syafiq Basalam? Ya, dia bilang semua melakukan perubahan itu harus dengan keyakinan, dan keyakinan itu akan bisa memberikan istiqomahnya kita gitu, istiqomah kita. Ya intinya sih yakin harus bisa berubah, ya akhirnya yakin saya. Oh, berarti sepulang dari kajian itu keyakinan untuk berubah itu ada ya? Subhanallah ya, sampai segitu. Jadi mikir gini, subhanallah gitu. Jadi rasakan yang dia omongin ya kita yang pernah kita lakukan gitu. Ya baik. Dan sampai saat ini masih ikut taklim? Ikut. Setelah itu kayak besok lagi, minggu depan lagi ke Raffles, ke tempatnya Pak kajiannya Ustaz Firanda kan. Termasuk di Darussalam mungkin ya, tidak jauh dari sini ya. Situ. Terus akhirnya saya dapat pencerahan selama kita ikut kajian yang benar-benar penting gitu, memang penting. Dan akhirnya kita resapi, kita catat tentang juga ya Pak Ustaz Aziz juga di Kolja tentang bagaimana ada membuang-buang waktu tuh kayak seperti apa gitu kan. Tentang gitu aja kajian terus kita catat gitu. Yang paling dinilai paling berperan dalam usaha perbaikan ini adalah siapa? Yang berperan terutama Allah ya, dan kedua ya. Yang kedua ya istri sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya saya luar biasa dukungan dari istri. Dengan saya memberikan suatu jawaban, saya ingin keluar dan saya bukan siapa-siapa lagi di seperti ini. Kita hanya kebutuhan debu doang, hanya pendosa yang sering membuat dosa pada Allah. Terus akhirnya saya istriku, saya tidak menjadi artis lagi gitu. Tapi saya jadi kembali orang biasa, masyarakat yang sebenarnya seberapa penting kemudian taklim seperti tadi ya bisa memberikan keyakinan istiqomahan pada Kaisar? Ya penting sekali, karena bisa dari amarah, bagaimana belajar untuk bersabar di situ, bagaimana jadi kajian itu masuk gitu ke hati, dan pas kita pulang membawakan suatu ilmu gitu, ilmu ternyata Islam itu seperti ini, luar biasa lah. Dengan kita kan panutannya hadis sama Quran aja, ya kan. Itu ya udah kita tahu hadis-hadis seperti apa, banyak sekali, dan Al-Qurannya wah subhanallah deh. Oke. Kemudian akhirnya tanggapan dari fans katakan atau masyarakat, ada? Banyak alhamdulillah dari yang maksudnya yang udah seiman sama kita ya. Jadi dulu kan saya dulunya kan emang udah jadi ada yang nggak suka nih, tapi akhirnya alhamdulillah jadi suka gitu, dan tadi nggak suka jadi suka. Ya tapi fans semua sih bilang baik sih, nggak ada yang kantor ikut aliran, tidak dibully, tidak lebih mendukung. Semoga saja dengan saya seperti ini kan bisa menjadi motivasi dan memberikan suatu manfaat kepada masyarakat. Artinya mereka rela kehilangan Kaisar yang ya itu masalah yang luar itu mereka. Tapi dalam diri saya ya saya berminta maaf kalau ada kesalahan dari saya selama saya masih di dunia seperti itu, dan saya ingin mengejar akhirat. Baik, Mas Kaisar, meninggalkan Gemerlap Entertain termasuk juga fans,
kemudian sekarang seperti ini keadaannya, ada perasaan kehilangan sesuatu? Saya sudah kehilangan sesuatu, tapi saya pas saat di sana saya kehilangan Allah banget. Pas saat di sana di dunia Tekten saya kehilangan Allah, saat saya lupa dengan Allah, lupa dengan segalanya. Saya mengejar dunia sekali satu. Saya merasa berdosa seperti itu, dan akhirnya saya diberikan suatu orang yang mungkin ini dari Allah. Dia bilang, ente kerja sama orang, apakah orang itu bisa menyelamatkan kamu di akhirat? Itu ya Allah, sampai situ. Karena itu merasakan, oh iya benar, dunia ini sementara, akhirat selamanya kan. Dan akhirnya saya meninggalkan seperti itu ya. Mungkin sangat berat sekali untuk memberikan suatu komitmen, keputusan seperti itu ya. Apa boleh buat, karena ya kita harus, ya udah kita harus kayak gini, hijrah. Oke. Artinya tidak ada perasaan merasa kehilangan ketenaran, kemudian katakanlah materi seperti itu. Bagi saya, Allah telah memberikan suatu rezeki kepada hambanya. Rezeki itu ya dari Allah, dan kesederhanaan itu bagi saya lebih berkah. Dengan kita hidup sederhana lagi, tidak bergelimangan harta. Saya karena belajar, ternyata ya kita di dunia ini akan meninggalkan dunia, ya kembali lagi, tidak membawa harta, tidak membawa rumah, tidak membawa apa, tapi hanya membawa amal kebaikan kita itu. Baik. Dan kafan itu dulu. Ya kan? Baik. Iya. Di taklim banyak yang surprise melihat. Iya, sangat luar biasa. Antum udah berubah, subhanallah ini. Ya alhamdulillah. Jadi kalau kita dengan pergaulan yang soleh, pasti kita akan soleh, kita akan baik gitu. Bila kita udah bergaul dengan yang nggak benar, ya kita jadi nggak benar. Itu sih pergaulan. Karena cerita dari istri adalah saat ada temanmu yang dekat sama kamu, sering sholat bareng sama kamu, saat misalnya saya ditaruhkan di neraka, dia di surga, dia akan ngomong, mana temanku yang ikut mana temanku yang ikut ke masjid itu, saya tarik sama Allah. Itu maksudnya dari situ intinya adalah pergaulan itu mempengaruhi sebuah karakter building kita gitu. Oke, ini pelajaran dari istri ya? Iya, istri juga mengajarkan saya, dan saya mengajarkan orang-orang lain yang benar-benar pentingnya Islam itu seperti ini. Dan ya hanya kita untuk bisa mendakwah, ayolah kita sholat gitu. Saat udah aja, marilah kita sholat, itu aja sih, nggak usah muluk-muluk apa-apa gitu. Baik, ya nampaknya sang istri ini sangat aktif ya, peran bagi Akhi Kaisar untuk hijrah ini sangat vital ya, terutama ya. Sebenarnya kalau antum sering melihat istri antum bagaimana? Antum melihat istri ya bagikan jamilah. Keindahan. Jamilah itu apa? Jamilah keindahan, cantik. Kalau cowok itu jamilun. Jadi bagi saya indah dari jamilah. Tapi istri antum jamilah? Jamilah. Setahu antum bukan jamilah. Apa itu? Iya, pastinya istri Mas Kaisar namanya bukan Jamila. Oh, indah dari. Iya. Ya, bagi saya itulah dia yang mempengaruhi lebih baik lagi hidup kita. Oh, ternyata kita banyak dosa gitu ya, banyak mendosa. Dan akhirnya dia memakai cadar kan. Sekarang pakai cadar ya? Cadar, dan ya dia minta ini sama saya. Sebetulnya saya juga nggak. Ya tadinya nggak mau ini, kalau misalnya kamu istiqomah terus menerus ya saya silakan. Tapi karena dengan ceritanya saat dia di bandara di Arab itu, dia digodain dengan cowok gitu, pas ada saya kan. Padahal di dekat dia juga ada cewek-cewek, kenapa saya yang digoda? Itu jadi bahan tamparan banget buat istri saya. Makanya kata dia, intinya biarkanlah suamimu yang melihat kecantikanmu, jangan orang lain yang melihat. Subhanallah, makanya emang sangat berat sekali kan. Ada orang bilang itu aliran apa, takutnya maaf teroris kan gitu. Ya kita mah aliran air mengalir aja gitu. Aliran air mengalir. Iya, dan mengatur kepada Allah gitu. Akhi Kaisar, antum ini dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya
orang yang jenaka ya. Tapi sekarang kok apa jadi pendiam atau bagaimana ada perubahan? Bagi saya karakter saya tidak bisa dirubah, tapi akhlak kita bisa dirubah. Kan? Sebentar, nanti cerita lebih lanjut ya. Iya, pemirsa, kami akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Jadi tetap dalam Ketika Hidayah Menyapa. Cintaku hanya untukmu. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Ketika Hidayah Menyapa dan saya Aidin Alaik Bahder dengan Mas Kaisar. Mas Kaisar kan dikenal sebagai orang yang jenaka nih oleh masyarakat Indonesia ya. Nah sekarang kalau Islam kan benar-benar mengatur ya, bercanda juga tidak berlebihan gitu. Gimana nih karakter yang? Ya kita bisa mengeremnya dengan ya kita tahu gitu ternyata tertawa itu tidak boleh berlebihan. Nah, saya ya menyesuaikan diri kita, apalagi kan dulu sangat kalau bercanda sampai berlebihan ini. Ya akhirnya saya sampai seperti membuli bahkan ya. Iya, kita dikatain orang nih pengen mau ngomongin aja tapi jangan gibah. Jangan gibah. Ya, maksudnya dari situ juga kita ternyata ya itulah pentingnya ilmu Islam seperti itu. Kita tahu itu nggak boleh ya orang senyum kan, ibaratnya kita ada orang yang kan ada hadisnya tuh ya, kalau kita ada lewatin orang yang duduk kita harus ngomong assalamualaikum kan, salam itu orang yang kita kenal mah assalamualaikum, assalamualaikum, pahala juga kan sedekah ya. Iya kan, jadi kalau ada minta-minta, kalau nggak ada duit ya kita ngomong tawa aja dah sedekah gitu. Tapi kepada keluarga tetap biasa ya. Iya biasa. Tidak yang kemudian kaku. Tidak, lebih gitu doang. Orang tua pasti positif lah kepada orang tua, positif banget sama saya, dia bisa berubah ini. Alhamdulillah kamu anak-anak meski kehilangan katakanlah ketenaran. Iya, itu bagi saya mengasih tahu kepada orang tua bahwa itu hanyalah itu hanya kejaran duniawi aja gitu, dan akhirat pun tidak ada. Tapi emang boleh sih kalau saya kita balance dunia atau kita balance yang udah mati ya. Makanya tadi dagang ya, dagang kalau udah ajan gitu ya, itu kan balance juga itu kan. Yang penting ada toko atau ada apa? Alhamdulillah ada toko di Blok M Square. Tapi lagi masa orientasi, OSIS dong. Diperbaiki lagi, dimasukin renov ya. Iya, dan ditata ya. Tata rapi dengan penuh cinta dan damai. Oh, penuh cinta dan damai. Ini ada di Blok M Square ya? Iya, di Blok M Square. Yang apa ini? Jualan bakso? Jualan baju. Oh, baju ya. Di situ kita ada workshopnya di jalan belanja ya. Workshop, jalan belanja. Workshop ya, jalan belanja, betul. Jalan apa di sana? Baju yang seperti apa maksud saya? Baju yang memberikan suatu dakwah dan memberikan dakwah dan mengajak. Misalnya contohnya yaitu makin ganteng memakai jenggot, is this sunnah. Ya, dan juga YKS itu kan program yang YKS itu, yuk kita sholat. Aku muslim, kenapa nggak sholat? Apa kata dunia? Gitu. Iya. Jadi printing ya? Iya, jadi ayo kita ngajak orang tuh. Jadi orang kan ada juga baju anak rocker yang tengkorak gitu. Baik. Satu saja di Blok M Square tidak ada. Iya, Blok M Square insya Allah bercabang. Berarti kita nanam pohon tuh kan bercabang. Iya. Antum tinggal di daerah Cimbu dan banyak taklim di sekitar rumah. Alhamdulillah banyak di Al-Kalam. Setiap Sabtu pagi, Kamisnya untuk wanita juga, kadang ada juga cowok. Ya kajiannya luar biasa juga. Enak tentang kajian majelis. Seberapa penting materi-materi keagamaan ini untuk apa sih? Untuk biar kita mengintrospeksi juga, dan kita sering bertanya kepada ustadz kan seperti apa yang benar, seperti apa yang tidak benar kan gitu. Ada kan kelakuan kita di seharian seperti apa, bagusnya seperti apa. Jadi mudahnya bagi saya mungkin begini.
Antum setelah ikut taklim ini bisa apa? Saya bisa ke masjid ya. Bisa ke masjid. Berarti sebelumnya memang jarang ke masjid. Jarang ke masjid saya, karena kan ya ada kewajiban sebagai pria itu memang harus ke masjid gitu. Baik, jadi memang dulu jarang ke masjid ya. Iya, Jadi ada perubahan ketika sudah aktif taklim. Antum sering ke masjid. masjid saling menyapa kepada umat manusia. Oh, mau salam ya. Kalau dulu terus aja ya, jalan. dulu kadang sekarang udah bisa tersenyum dalam ketentraman sosial dan budaya. Oke, ini istilah. Ya maksudnya dalam arti kita tentram damai dalam hidup sederhana ini, apalagi yang kita carikan cuma udah kita akhirat aja udah. Baik ya, pemirsa, ini memang pengalaman saya ini mewawancarai orang yang bikin saya tersenyum terus bahkan ketawa ini. Jadi ada perubahan yang signifikan. Salah satu yang penting adalah sering ke masjid untuk sholat ya, dan ngaji di sana. Untuk dan misalnya maghrib kita berangkat terus kita nungguin ya, kita ngaji di pas isya gitu, baru kita menyapa keluarga yang telah berbaring lemas di malam hari. Baik. Iya, jadi memang sangat penting taklim ini ya. Tidak ada perubahan seperti itu. Pengaruh perubahan. Kaisar, apa pendapat antum tentang maraknya kajian-kajian sunnah di sekitar kita? Iya, banyak yang ikut-ikut sunnah wal jamaah juga, dan juga kajian anak muda sekarang ikut-ikut kajian yang benar-benar bermanfaat bagi dia, bagaimana untuk merubah suatu karakter building dia. Luar biasa semua. Dan ini bagus ya? Bagus sekali sih. Saya juga merasakan apa yang dia rasa. Iya, karena beberapa belakangan ini banyak entertain yang kemudian meninggalkan dunianya dan ngaji ya. Iya, seperti Reja ya, mudah-mudahan semuanya akan bisa menjadi soleh dan soleha. Itu sih bagi rasanya seperti itu. Dan hidayah memang luar biasa, itu peran yang sangat ya nggak bisa disalahkan gitu, perkara yang luar biasa gitu. Oke, terakhir dulu untuk kali ini Mas Kaisar, apa sih pesan-pesan untuk kaum muslimin pemirsa WSAL TV ini berkaitan dengan yang antum melakukan perbaikan atau perubahan? Ya, pesan-pesannya semoga masyarakat yang jauh dengan Allah harus mendapatkan suatu hidayah. Semoga hidayah itu berguna dan bermanfaat bagi umat manusia. Oke, jadi harus banyak taklim juga, banyak belajar. Kita juga masih pendosa yang pendosa. Ibaratnya kita hinakanlah diri kita sendiri di hadapan Allah. Dan menghina ya? Iya, memang benar hina, dan juga kita hanya butiran debu yang tinggal hilang. Jadi itu persiapan ke akhirat ya, yang lebih penting. Dan jangan lupa selalu menyicilkan rumah di surga. Ini bagaimana penjelasannya menyicil rumah di surga? Dengan cara kita bersedekah kepada orang lain, dengan kita zikir, dan kita itu bagian cicilan kita di akhirat. Jangan sampai di dunia bisa nyicil apapun, nyicil rumah, tapi di surga tidak bisa. Iya. Padahal mencicilnya harus di dunia ya, untuk mengangsur yang di surga. Iya, surga. Dan kita nggak tahu sampai kapan di dunia ya. Bagaimana kita? Yang penting kita udah hidup ini hanyalah kita kejar akhirat aja, pasti dunia ikut. Pasti dunia ikut. Dan Mas Kaisar tidak menyesal meninggalkan dunia akhirat? Tidak. Saya menyesal saat saya menjauh dari Allah. Sekarang berarti lebih bersyukur ya. Dan apabila kita bersyukur, kita akan mendapatkan nikmat yang lebih. Subhanallah. Baik, berarti sekarang memang jauh lebih bersyukur dari keadaan yang sebelumnya. Iya, karena kalau kita bersyukur, kita akan diberikan nikmat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada ayatnya memang ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Iya, pemirsa, demikian perjumpaan kami dan perbincangan kami berdua. Tentu ini mudah-mudahan memberi inspirasi. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang melihat juga bisa berubah dengan mau berubah seorang kaisar yang dulu dikenal lagi ya. Sekarang inti saya adalah, dulu saya mengajak Anda bergoyang, tetapi hari ini saya mengajak Anda ke masjid untuk sholat 5 waktu. Baik, subhanallah. Ini keren banget.
Ini bisa jadi kata-kata mutiara dari Akhi Kaisar. Dulu saya mengajak Anda bergoyang, sekarang saya mengajak Anda ke masjid untuk sholat 5 waktu. Salam dulu kita. Amin. Jazakallahu khairan katsir. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Amin. Mudah-mudahan kita berdua juga jadi partner ya, dan menjadi presenter ya. Oke, baik. Ini masih boleh nanti kami bertanya. Boleh sekali, apalagi Anda mengajak saya bekerja gitu ya. Oke, baik. Iya, pemirsa, terima kasih terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya dan bersama Mas Kaisar dalam program Ketika Hidayah Menyapa. Segala kesalahan teknis maupun non teknis dalam program ini kami mohon maaf. Tentunya kami pun meminta ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah ampunkan dan semoga kami berharap ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan melakukan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aidin Alain Bakhtiar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.